Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini sebenarnya adalah episode lanjutan dari kisah pilu dua orang dokter. Bener, kalian nggak salah dengar, ini dokter spesialis ortopedi dan dokter gigi asal Malang yang rumahnya dilelang paksa. Dan mereka sekarang homeless, nggak punya tempat tinggal karena ya rumahnya ini tadi tanpa sepengetahuan mereka dilelang, sudah dimenangkan, padahal sertifikat asli hak milik masih ada di tangan mereka. Jadi kalau boleh saya ulangi di sini, rumah Anda berdua ini dok dilelang tanpa sepengetahuan. Anda tahu dari kerabat, sudah mengajukan blok tapi ternyata tetap dilakukan dan sudah dinyatakan pemenang. Anda berdua mencurigai ini terkait dengan kasus serupa yang menimpa ibu atau mama. Iya, betul. Dan mama ini, yang saya pikir beliau ini orang biasa yang awam terhadap hukum dan sebagainya, ternyata beliau ini adalah seorang advokat. Iya, betul. 30 tahun sudah mengabdi, Iya. profesinya memang seperti itu, seorang doktor di bidang hukum, Betul. dan rumahnya dilelang dengan paksa dan ya dia nggak bisa apa-apa. Iya. Oke, dan kita langsung akan ajak, tapi karena mereka bertiga ini datang dengan keluarganya, saling mendukung satu sama lain, jadi akhirnya tadi beliau di sini ini menggendong cucunya. Ini anak dokter Gladys Saya. atau Gina? Dokter Gladys, Nah, saya. coba Bu Valen, monggo silakan bergabung, tapi ini nggak apa-apa ditukarnya di sini. Permisi. Ini siapa namanya? Laura. Laura ya? Oke, nggak apa-apa. Silakan ini dulu aja, main sama Laura. Oke, ya. Mungkin digantikan dulu sama Mama. Permisi. Iya. Terima kasih Bu Valen bergabung bersama kita. Jadi saya verifikasi lagi ya. Anda ini seorang advokat. Betul. Dan sudah 30 tahun lebih Iya. berprofesi di Malang. Jadi kalau boleh saya bilang, orang-orang Malang ini kemungkinan besar akan tahu Anda. Saya rasa demikian. Iya, karena kasusnya pasti sudah banyak yang ditangani ya. Iya. Oke, Bu Valen ini berarti mengalami kasus yang serupa. Betul. Boleh diceritakan secara singkat agar orang-orang di rumah ini mengetahui, Bu? Ya, ya. Sebetulnya saya menikah dengan suami saya tahun 94. 94 itu dengan ayahnya Dr. Gina. Bukan ayahnya anak-anak. Berarti itu pernikahan kedua. Iya, Pernikahan pertama ini ayahnya Dr. Gina dan Dr. Gladys. iya. Oke. Terus tiba-tiba pada tahun 2010 dia pergi. Dokter Hadi ini pergi. Dr. Hadi itu yang menikah di tahun 94. 94 itu. Iya, almarhum ya sekarang. Udah almarhum. Pergi dengan perempuan yang sekarang melelang rumah saya. Diduga melelang atau memang beliau yang melelang? Melelang. Sebentar, Ibu seorang ahli hukum, Bu. Ya, Ibu tahu kapan menggunakan kata diduga dan memang melelang itu tadi? melelang. Oke, Ada surat. silakan lanjutkan. Ternyata di dalam pengumuman lelang ada rumah anak saya. Itu yang lelang yang sekarang atau yang dahulu? Yang sekarang, yang dahulu rumah saya dan ruko saya. Oke, Bu, diceritakan kronologikal. Oke. Jadi itu terjadi pelelangan yang pertama atas Pertama, aset ya. Ibu, itu kapan, Bu? Itu tanggal 3 Juni 2020. Oke, Terus suami saya meninggal 13 Juni 2020. oke. Udah setahun jadi ya. Setelah suami saya meninggal, saya dieksekusi. Eksekusinya seperti apa? Saya memiliki video yang diberikan oleh Iya. Bu Valen di sini. Ya. Silahkan disaksikan dahulu. Seperti ini prosesnya. 3 hari, Mas. Tak tanda tangan suratnya. Kalau waktu nggak lebih, kita hari ini kita bantu melaksanakan pengangkat barang itu gimana lokasi. Sampai 6 Kelurahan Kembang Yasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2020
Kami persilakan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Malang untuk membacakan penetapan eksekusi pengosongan. Nah Bu, itu saya menonton beberapa kali video itu. Itu tetap buat saya itu kaget sekali karena itu seperti penggerebekan teroris Bu. Sedangkan Ibu saat itu di rumah bersama siapa? Emang Ibu melakukan blokade atau apa kok sampai perlu didatangkan orang sebanyak itu? Enggak. Jadi yang terjadi saat itu, Ya. Ibu itu dikosongkan dengan paksa. Ya. Itu sekitar kalau saya nggak salah hitung 200-an lebih orang berarti ya. Banyak Mas, polisinya 150. Tapi saya lihat nggak cuma polisi di situ. Iya. Ada masa Organisasi masyarakat mungkin ya. Iya. Itu sekitar 150 juga, terus dari kelurahan, dari pengadilan. Sedangkan di rumah Ibu sendiri sama 2 pembantu. 2 pembantu mengosongkan rumah itu. Iya, saya melihat ada kasat Intel, ada kasat Serse, ada kasat Sabaranya. Yang memimpin waktu itu Bapak Kabak-Op. Tahun 2020 itu Bu, baru kemarin ya. Ya. Bu boleh diceritakan sekali lagi, jadi itu rumah 2021 Mas. akhirnya pengosongannya 2021, Iya. lelangnya 2020. Iya. Nah, itu gimana sih Bu? Kalau menurut versi dari pengadilan sendiri, kenapa itu bisa dilelang? Ibu ceritakan dulu. Kita belum ngomong mana yang akan dianggap benar dan salah. Ya. Kalau saya menanya ke Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Malang bilang kalau dia cuma penerima delegasi. Apa yang didelegasikan? Kan harus jelas. Iya. Di dalam delegasi itu tidak ada kata-kata lelang ataupun untuk pengosongan. Atau nggak ada. Oke. Nggak ada namanya barang apa yang dirinci. Iya. Saya menanyakan dasar pelelangan itu dari putusan apa? Putusan 598. 598 menyatakan apa? Itu kan putusan non eksekutif. Hanya deklaratoir aja. Coba dijelaskan dengan awam. 598 itu pasalnya. Nomor perkaranya. Oh, nomor perkara. Iya, peninjauan kembali 598. Oke. Yang sebelumnya, sebelum terjadi putusan 598, ada putusan kasasi nomor 503 Yang berbunyi 2016 yang berbunyi menolak seluruh gugatan penggugat karena penggugat almarhum Dr. Hardi itu mantan suami Ibu. Iya, di dalam gugatan awalnya cuma meminta pembatalan akte perjanjian nikah. Tapi di dalam perjalanan sidang di Pengadilan Negeri Tuban, dia bisa menyita. Yang saya herankan kalau memang itu harta bersama ya, anggap aja tidak ada percampuran tidak ada perjanjian nikah. Iya. Mengapa sitanya konservatif beslah? Bahasa awamnya adalah Sita jaminan. seperti kalau kita berhutang atau menjaminkan aset kita. Iya. Oke, sebentar Ibu stop di sini untuk kalian semua yang tidak mengikuti. Jadi Bu Valen ini pada tahun 1994 menikah dengan almarhum Dr. Hardi. Iya. Betul, yang merupakan ayah tiri dari anak Ibu ini tadi. Iya. Ibu tidak memiliki anak Dengan almarhum? dengan almarhum. Tidak, Tidak. saya. Oke. Terus kemudian berpisah pada tahun 2013. 2013. Nah, sebagai catatan, waktu Ibu menikah, Ibu membuat surat perjanjian pisah harta. Betul. Yang artinya apapun yang terjadi, harta Ibu akan tetap menjadi harta Ibu. Tidak ada percampuran harta baik hutang maupun piutang. Oke. Artinya itu saja sudah cukup jelas bahwa ya tidak ada yang akan bisa mengambil harta satu sama lain dengan alasan apapun, Bu. Betul. Oke. Dan perjanjian nikah itu pun di dalam hukum acara ataupun di dalam hukum perkawinan, kan kita orang timur asing ya Mas. Iya. Itu tidak bisa dibatalkan karena itu merupakan suatu perikatan. Itu sudah jadi ketentuan hukum di Indonesia. Iya, dalam BW. Itu sebuah perikatan di 1320 itu ada pasal 1320 bahwa perikatan itu adalah sebuah perjanjian di antara dua belah pihak atau lebih dari dua belah pihak kan
yang saling mengikatkan diri. Jadi yang bisa membatalkan Dua itu tadi. hanya 2 orang ini. Tidak salah satunya. Tidak salah satunya, tidak juga hakim pun. Oke. Dan ibu tidak pernah merasa pernah membatalkan itu. Tidak. Berarti memang sampai detik ini seharusnya perjanjian pisah harta itu masih berlaku. Kalau orangnya sudah meninggal, otomatis perjanjian perkawinan itu ya sudah selesai kan. Baik. Nah, Batal demi hukum sudah. betul. Sedangkan akhirnya adanya pelelangan ini terjadi di tahun Pelelangan permohonan terjadi. pertama itu Capek. Permohonan pertama itu dimulai tahun 2017. 2017 diajukan oleh, Almarhum. jadi waktu itu almarhum masih hidup mengajukan ini. Ya, dengan 41 aset. Nggak tahu asetnya siapa loh, saya nggak tahu juga. Maksudnya dengan 41 aset itu bagaimana, Bu? Ada 40 aset yang dimintakan lelang. Bersamaan dengan itu tadi. Ya, Oke, dulu kan saya punya properti. baik. Itu udah terjual kan. Oke. Jadi kan ada yang punya pihak ketiga. Oh, berarti sudah dialihkan haknya. Ya sudah. Tapi dia meminta hak dari itu tadi. Iya. Oke. Nah, waktu itu terjadi, Ya. beliau ini, maaf, dokter ini berarti bukan dokter ya. Kalau Anjani kan dokter, Bu, S3 di bidang hukum. Kalau beliau ini dokter karena medical dokter ya, seperti Iya. anak-anak ini ya. Iya. Walaupun tidak ada hubungan darah dengan mereka ya. Oke. Tapi beliau seharusnya tahu dong kalau itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Saya rasa tahu. Nggak butuh orang harus jadi dokter untuk tahu itu Betul. mustahil untuk dilakukan gitu. Saya rasa mahasiswa saya tahu ya. Oke. Nah, waktu itu apa reaksi Anda, Bu? Reaksi saya waktu Ya itu tadi, dia mengajukan bersama dengan 40 aset yang lainnya itu tadi. saya mengajukan perlawanan. Dan Ibu menang. Saya minta ditunda. Oke. Terus akhirnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Negeri ditunda. Ngajukan lagi. tahun 2017. 2017, 2018, 2019, 2000 pokoknya nggak ada hentinya sampai Setiap 2021. Oke, berarti setiap tahun almarhum ini mengajukan atas nama beliau. Ya berarti Dr. kalau Hardi. kalau Mas Denny bilang almarhum berarti dari mana? Dari kubur dong bangkitnya. Nah iya, berarti kan beliau meninggal 20. 2020. Jadi dari 2017 hingga 2020, beliau ini tanpa henti mengajukan itu tadi, gugatan lelang atas aset yang dia merasa memiliki bagian dari aset itu tadi. Iya. Padahal ibu memiliki perjanjian pisah harta sejak awal. Nah, setiap kali diajukan itu selalu gagal. Gagal. Bahkan KPKNL pun pernah membatalkan 2 kali. Lelangnya. Bahwa tidak memenuhi subjek-objek formal. Oke. Berarti kan kapanpun kan nggak bisa untuk Iya. dilakukan lelang. Iya. Karena di dalam putusan 598 itu tidak menyebutkan barang apa yang dinamakan harta bersama. Satu pun nggak ada kata-kata. Tidak ada kata lelang juga. Untuk yang mungkin kalian bingung. Saya juga bingung ya. juga Mas ya sekolah ya. Nah, makanya Nggak ada gunanya. untuk kalian semua yang bingung, jangan bingung karena dokter hukum yang ada di depan saya, beliau juga seorang praktisi hukum selama 30 tahun. Dengan yang kalau punya saudara di Malang silakan dicek beliau ini siapa. Beliau aja nggak ngerti apalagi kita semua. Oke, tapi kembali lagi di sini, Bu. Kenapa kok tahun 2020 ini terjadi dan bisa dilakukan? Ya suami saya sudah meninggal. Nah, Ibu tadi kan bilang kalau Suami saya itu sebetulnya bukan orang yang seperti itu Mas. Ibu menikah selama pernikahan berapa tahun berarti? 17. 17 tahun itu Anda mengenal suami Anda ini, mantan suami ya, itu enggak seperti itu. Bisa dijelaskan bagaimana, Bu? Dia pernah ngantar saya sidang ke pengadilan ya. Karena itu profesi saya. Dia ngomong nggak enak hatinya. Karena Masuk ruang pengadilan aja nggak enak.
Dia nunggu dulu. Karena mungkin dia nggak terlalu, ini dugaan saya, ya ada beberapa orang yang memang nggak suka kalau lihat orang berseteru atau seperti apa, mungkin seperti itu. Ya memang ya nggak tipe semacam ini sih kalau saya bilang. Oke, tapi ibu berpisah dengan beliau pun bukan karena satu tindakan yang berhubungan dengan ini ya berarti ya? Iya. Alasan perpisahannya itu Enggak. karena wanita lain waktu itu? Iya, yang sekarang melelang saya ini. Nah itu menarik, coba diceritakan Bu, kok ibu bisa, saya tadi sekali lagi nanya loh ke ibu, Bu, itu bisa saja diduga loh Bu, tapi ibu ini tidak menggunakan frasa kata diduga di sini, dan ibu mengerti sekali tentang hukum. Kok ibu yakin bahwa dia ada dalang di balik ini, apa memang dia yang mengajukan? Oke, tolong tasnya mungkin Iya. pindahkan. Oke, permohon lelang ini Dr. Francisca M ini Maria. Maria Valentina, ini Anda. Ya. Jadi ini bisa dipastikan, oh ini ya, Pemohonnya. pemohon lelangnya Dr. Hardi Sutanto, ini almarhum. Betul. Oke, dan dua ini Luciana Tanoyo, ini yang selaku ahli waris dari ini tadi ya. Jadi ini ada atas nama Henry Irawan. Iya, Henry Irawan. Itu Dan Itu ahli adalah waris katanya. iya. Sekarang saya bicara hukum waris. Ya. Di dalam hukum waris, siapa ahli waris? Ya anak. Saya Oh baik ya. menikah sama Pak Denny. Ya, Saya punya anak. ya. Itu ahli waris saya sama Pak Denny. Oke, baik. Pak Denny menikah lagi. Punya anak. Ya. Itu ahli waris siapa? Iya ahli waris saya tapi bukan ahli waris ibu. Ya. Ahli waris Pak Denny sama istrinya Iya kedua betul, kan? betul. Terus sekarang anak saya Iya, ahli waris. ya bukan. Ya sudah. Itulah. Dan itu kalau perceraian itu apakah membatalkan waris juga, Bu? Saya nggak punya ahli waris dari almarhum. Oh, karena anaknya bukan ya. Iya. Ini adalah anak dari pernikahan ibu yang sebelumnya. Iya. Oke. Saya nggak punya anak dari almarhum. Ini dari sini saja sebenarnya sudah aneh ya. Aneh. Karena berarti Sekarang gini, Mas Denny ya. Coba ini dibaca. Ini penetapan tanggal berapa? 6 Januari 2020. betul tanggal 6 Januari Iya, 2020 penetapan nomor nomor 25 ya. Ya. Iya, PDT nomor 1 PDT X X 2017 PN TBN Jungto nomor 25 ya. Penetapan 6 Januari 2020. Ya. Yang memohonkan adalah almarhum. Penetapan ini yang melelang rumah saya dan aset saya yang lain sekarang dijadikan untuk melelang lagi atas nama Henry dan Luciana Tanoyo. Apakah benar hukum di Indonesia? Harusnya mereka kalau mengaku ya sebagai ahli waris atau ahli warisnya benar saya nggak tahu juga. Harusnya kan mereka menggugat. Nggak bisa ini penetapan dilanjutkan gitu aja. Iya. Wong yang minta penetapan ini lo sudah almarhum, sudah di alam baka. Ya, sebelum ke sana, Bu, Anda yakin masih memegang sertifikat semua yang dilelang itu? Siapa semua? Nih, Dan seharusnya kalau itu dilelang, Bu, Anda tidak berhak dong memegang ini lagi. Betul. kenapa? Bukan, kalau ternyata sudah dilelang secara sah, Iya. seharusnya Anda tidak, harusnya ini sudah diambil dong, atau ini Kalau sudah di sah. void gitu. Itu kalau lelang yang benar. Sah betul, makanya. Lelang yang benar, sebelum lelang itu eksekusi pengosongan dulu, Ya, baru dilelang. betul. Kenapa ini lelang dulu? Karena mereka nggak punya hak untuk melakukan lelang. Hmm. Kalau mereka melelang dulu, kan orang lain. Betul. Jadi pihak ketiga yang mengeksekusi saya. Iya. Tapi kalau dia eksekusi dulu, dia nggak berhak eksekusi saya. Iya. Siapa dia? Iya. Bukan apa-apa saya. Ini Bukan ahli waris saya. Bu, sertifikatnya ada banyak loh, Bu. Ini Oh iya, Pak. Berarti ada berapa, Bu, yang dilelang? Yang sudah dilelang 4. Ini ada lagi terjadi. Ya, ini kan yang Dokter Gina dan Dokter Gladys kan? Oh lain, punya saya 3. Yang 4 sudah ada eksekusi pengosongan sudah Jadi sebelumnya. ini sepastinya
saya nggak tahu ya. Kok kalau bilang merampok kok jahat banget ya? Iya. Bu, kalau bisa seperti ini, Bu, saya mendingan ya coba menikahi seorang wanita yang memiliki sertifikat banyak, ya kan, nggak usah punya anak, saya cerai terus saya gugat aja waris seperti itu. Halal. Ya makanya, ya nggak halal, Bu. Tapi maksud saya, lah kalau seperti ini, Bu, pertanyaan saya, loh Ibu 30 tahun ngapain kalau itu? Apa nggak Ibu merasa sia-sia melakukan semua ini? Ibu membela Jujur, sesuatu yang akhirnya sekarang ini melakukan satu hal yang nggak masuk akal kepada Ibu. Kecewa ya. Itu satu hal, Bu. Ya. Hal kedua adalah Ibu dokter hukum sekolah sampai S3 30 tahun mengabdi. Ini dilakukan pada Ibu. Apa kabar sama orang-orang yang maaf Bu, pendidikannya cuma SMP, SMA, bahkan mungkin kurang beruntung dan tidak sekolah, Bu. Halo, gitu aja. Iya. Makanya ini berarti kalau saya bilang dugaan ada mafia tanah di belakangnya, menurut Ibu bagaimana? Setuju. Sangat setuju. Kalau Ibu sampai misalkan obrolan kita ini dituntut oleh seseorang yang tersinggung, Ibu akan bisa membuktikan sebaliknya juga dan Loh, saya akan membuktikan dasar mereka melelang itu apa? Apa? Coba saya bacakan ini. Ini kita di sini ini silakan disiapkan nggak apa-apa Bu. Ya. Kita sambil belajar karena ini bukan sesuatu yang ini sangat mungkin menimpa kita. Orang-orang yang kita sayangi dan lingkungan di sekitar kita dan kita tidak akan bisa apa-apa. Jadi saya pikir ini adalah sesuatu yang harus disebarkan, diberitakan ke semua orang dan saya pun menerima mereka ini tanpa ada satu pungutan biaya atau apapun karena saya melihat bahwa ini adalah satu hal yang kita harus ketahui. Kalau orang seperti beliau saja bernasib naas seperti ini, apa kabar saya, kalian semua yang nggak punya wawasan apapun tentang hukum di Indonesia? Saya rasa di Jawa Timur banyak. Ya kalau di Jawa Timur banyak Bu. Indonesia ada 27 provinsi, 26 provinsi yang lain, apa kabar Bu? Ya halo Pak. Makanya, coba apa yang mau Ibu bacakan ini tadi? Ini yang dibuat sebagai dasar hukum lelang. Putusan peninjauan kembali 598 PK PDT 2016 Mahkamah Agung RI. Bahwa di sini menyebutkan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan batal perjanjian nikah nomor 208 Juli 94 dibuat di hadapan Notaris Eka Handoko Wijaya dengan segala akibat hukumnya. Saya ingin bertanya, ya semoga Mahkamah Agung mendengar. Itu bunyinya apa Bu? Yang di situ yang Ibu mau highlight di sini? Menyatakan batal perjanjian nikah nomor 200 tanggal 8 Juli 1994 dibuat di hadapan Notaris Eka Handoko Wijaya sebagai notaris di Malang dengan segala akibat hukumnya. Stop di situ dulu Bu. Ya. Itu memang bisa dibatalkan? Tidak. Itu yang seperti Ibu bilang tadi, pembatalan hanya bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Iya. Bisa dibatalkan oleh hakim kalau dari pembuat perjanjian ini salah satunya melakukan tindak pidana. Contohnya perjanjian nikah ini untuk membohongi bank. Oh baik, oke. Tapi selama tidak ada unsur itu dan tidak ada unsur merugikan orang lain, Tidak akan gugur. Tidak akan gugur. Tapi perjanjian ini akan gugur kalau kita sudah bercerai. Tapi gugurnya itu ya setelah itu tadi ya, setelah bercerai. Iya, berarti kan kita sudah nggak sama-sama kan? Iya. Tapi gugurnya bukan berarti terus akhirnya Digugurkan walisnya oleh berlaku. hakim. Iya. Tidak, hakim tidak berhak untuk menggugurkan ini. Berarti ini tuh keputusan kapan Bu? Tahun berapa? Ini keputusan tahun 2016. Ini 16 saat Ibu bercerai atau Sesudah. Saya Sesudah. bercerai 2013. Halo, Lah kan ya, gitu. makanya Saya bercerai 2013. otomatis sudah batal. Kenapa ini dibatalkan tahun ini? Surat cerai sudah keluar.
Gimana hukum di Indonesia saat ini? Tapi ini surat cerai kan nggak ada, Prihatin Bu. saya. Surat cerai kan nggak dibawa sama Ibu. Maksud saya, Ada. tapi itu sah ya? Sah, Mas. Saya yang rugi kalau nggak sah. Iya. Dan ini diangkat lagi sebagai dalil untuk melakukan ini tadi. Iya. Terus menyatakan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat menjadi harta bersama penggugat dan tergugat satu. Kalau kita tidak ada pemisahan harta, ya memang ini dibagi berdua, itu Iya. harta bersama. Iya. Tapi kalau kita punya perjanjian nikah, ya mana bisa? Ibu juga nggak bawa itu kan sekarang ini? Bawa. Bawa juga? Bawa. Oke, nanti saya boleh foto dan Saya kasih. Iya, oke. Terus menghukum tergugat satu untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan penggugat dan tergugat sama rata antara penggugat dan tergugat satu. Di dalam satu putusan, kalau hanya dinyatakan begini, berarti ini deklaratoir, hanya Artinya? dideklarasi. Oh, baik. Oke. Kalau memang ini benar, Disahkan. harusnya hartanya apa sih? Harusnya Membagi ditanya. harta bersama antara penggugat dan tergugat satu menjadi sama rata. Iya. Satu. Dideskripsikan. Iya. Iya. Rumahnya Mas Denny Darko. Iya. Alamatnya Dua. di mana? Iya, kan jelas itu. Iya. Mungkin punya mobil Iya. 5. Iya. Jelas. Disebutkan satu persatu. Ini mana ini? Ini putusan adalah putusan non eksekutibel. Karena hanya deklaratoir tadi itu. Iya. Dirjen Badilum pun mengeluarkan juga di dalam bukunya tahun 2019. Maaf, Dirjen Badilum itu Dirjen Direktur Jenderal Apa Peradilan Umum. Oh, Direktur apa? Jenderal Peradilan Umum. Oke. Tahun 2019 itu ada bukunya. Dan di dalam buku eksekusi itu menyebutkan apa yang dikatakan putusan non eksekutibel, putusan eksekutibel. Di dalam putusan, apabila ingin dilakukan eksekusi harus jelas. ABCD-nya itu harus jelas. Saya sudah sering ngomong dengan Ketua Pengadilan Negeri. Apa jawaban Ketua Pengadilan Negeri kemarin, Don? Apa? Saya akan bertanggung jawab terhadap tindakan saya. Stop. Oke. Gak apa-apa. Stopnya itu stop apa? Hmm? Stop menyuruh ibu berhenti Iya. melakukan ini. Iya. Oke. Saya datang ke pengadilan. Ketua. Jadi saya harus cari keadilan kemana, Pak? Iya. Sudah, ini intinya saya bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan di dalam pelelangan ini. Saya tidak akan menunda. Oke. Beliau ini kalau menurut Anda kan di bidang hukum ini sudah lama. Dan ini satu kota dengan Anda. Ya, Sebelumnya sudah saling mengenal atau tidak? tidak. Tapi kalau dari penilaian Anda, dari usia beliau, gelar yang dimiliki, dan Dia mungkin pasti tahu, Pak. dia Karena seharusnya dia adalah dulu wakil daripada yang mengeksekusi rumah saya. Naik jadi ketua. Tahu dong. Masa nggak tahu? dan dia harusnya tahu kecacatan keputusan ini. Tahu lah. Bolak-balik Mahkamah Agung memeriksa. Nah, Bu, apa yang sudah Ibu Nah, tempuh? ini Bu? ada kecacatan juga. Di dalam lelang harusnya ada sita eksekusi. Betul. Lihat eksekusinya harus ada. Iya. Ini katanya, saya tanya, kapan dilakukan sita eksekusi? Kan sudah dilakukan sita dan itu sudah ikrah. No. Ini saya bacakan. Menyatakan sita atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan penggugat dan tergugat satu marital berselah yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tuban sah dan berharga. Yang mana? Kan harus jelas ini. Iya. Penetapan nomor berapa kan Iya. gitu. Enggak ada. Kan bohong ini putusan PK ini. Iya. Alasan putusan PK pertimbangan hukumnya cuma mengatakan bahwa ada kesalahan pencatatan perkawinan di dalam buku perkawinan oleh kantor catatan sipil. Lah kalau salah pencatatannya kantor catatan sipil ya jangan Iya, ditimpakan jangan ke disalahkan, saya iya. dong. Tapi memang itu ada kesalahan. Tidak. Sampai kantor catatan sipil memberikan surat bahwa itu merupakan satu kesatuan dengan akte perkawinan. Ada di dalam putusan 503 ini.
ada bahwa perjanjian nikah itu sah dan tidak bisa dibatalkan. Ada di dalam putusannya. Sampai apa? Iya, tapi itu tadi loh, Bu. Ini Anda loh, Bu. Apa kabar dengan orang seperti kamu? Nah, apa yang sudah Ibu tempuh sejauh ini? Udah banyak sekali. Dan sekarang memang saya udah berkirim surat ke Pak Menteri Pak ATR Menteri, BPN. oke. Karena kemarin pun saya mendengar juga bahwa Pak Jokowi di sini memang mengatakan berantas mafia tanah. Ya. Tapi Malang lengah terus tuh. Saya mohon kepada Pak Jokowi, tolong diselidiki itu di Kota Malang tuh, di Jawa Timur. Karena kalau ini saja menurut saya itu tadi ya, terjadi seperti ini ya. Udah mati kali Mas, kalau bukan saya. Kalau orang biasa, ibu-ibu rumah tangga aja. Iya, ini coba sertifikatnya ditunjukkan. Ini sertifikat bukan yang sudah Anda miliki lagi asetnya. Nanti ini malah dilelang loh, tunjukin Mas. Oke. Saya bilang ini sebuah perampokan. Ini beda dengan yang punya Iya, saya tadi. iya. Jadi memang ini ada yang satu bangunan dengan dua Iya, sertifikat kalau ya. seperti ini kan memang dibondol jadi satu kan, Betul. akhirnya disatukan. Ini. Nah, untuk kalian semua yang menonton dan memiliki mungkin wawasan atau informasi yang mungkin berguna buat saya, Bu Valen, Dr. Gina di sini dan Dr. Gladys tadi, silakan tuliskan komentar. Tetapi saya pun sangat-sangat heran dengan semua yang terjadi. Apalagi kalau kalian semua menonton tadi video yang terjadi saat ini semua dilakukan pengosongan. Ini yang sudah dieksekusi, sudah dilelang, saya sudah diusir. Tapi sertifikat masih Anda pegang. Kasar sekali pengusirannya. Saya ini bukan teroris, Mas. Atas namanya pun masih atas nama ibu saya. Terus bagaimana kalau ada sertifikat ganda? Dan dari jawaban dari ATR BPN Kota Malang, dia bilang kalau sertifikat itu atas nama Deborah dan sudah dijaminkan di Bank Victoria. Yang mana? Rumah saya. Loh, berarti ada satu dugaan pemalsuan Sisi sertifikat lanjut, juga atau bagaimana? Ya otomatis iya ya kalau saya bilang. Deborah itu siapa? Anaknya yang memohonkan lelang itu. Anak- Luciana Tanoyo. Oh. Oke. Yang beli hanya anaknya. Yang satu Deborah, yang satu Rebecca. Ini satu hal yang saya sudah kehabisan kata-kata, Bu. SKPT saya blokir nggak bisa. Kan aneh, barang-barang saya sendiri kok. Kalau sita itu sita katanya harta bersama kan Marita Beslah. Betul. Kenapa terjadi konservatif Beslah? Kan sita jaminan. Ya, tapi sebelum menuju ke sana ini saja sudah nggak sah, Bu. Maka, saya rasa menurut orang yang benar-benar tahu hukum dan menegakkan hukum serta menegakkan keadilan pasti mengatakan masalah ini nggak benar. Makanya di Indonesia harus diberantas mafia tanah, mafia hukum, mafia peradilan. Saya mengajak kalian semua yang menonton konten ini dan konten yang sebelumnya untuk silahkan menuliskan komentar. Bahkan kalau ternyata kalian melihat atau ya saya ikut prihatin jika kalian ternyata adalah salah satu dari korban, coba dituliskan di sini. Dan artinya ini adalah satu hal yang ya kalau beliau aja tidak berdaya di sini, saya pikir kita perlu bantuan orang-orang yang lain juga, Bu. Nah, kalau seandainya ada satu orang yang bisa membantu ini, Anda juga terbuka untuk berbicara dengan orang itu tadi, Bu. Maksudnya? Ya maksud saya kalau ternyata ada yang mendengar ini, Ya. terus memiliki satu
mungkin pengalaman yang lain terus bisa membantu ibu. Ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan tayangan ini, Bu. Either ada orang membantu ibu atau kalau tidak, saya tahu ibu sekarang sedang tertimpa musibah, tapi kalau ternyata ada orang-orang yang tidak seberdaya ibu, bukan dokter di bidang hukum, tidak mengetahui dan mungkin nggak mampu untuk bayar advokat atau lawyer di sini untuk bisa membantu, apakah boleh bertanya sama ibu untuk berbagi hal yang sama? Monggo, silakan. Karena saya pikir ini, ya tadi Bu, kalau ada di kamus bahasa Indonesia yang lebih cocok selain perampokan, seharusnya ini lebih kejam sih Bu. Kalau perampokan kita tahu dirampok, Bu. Ini tiba-tiba sudah nggak ada. Ya karena ada kekuatan besar di balik itu, Pak. Tapi siapa kita nggak tahu itu. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, makanya. Nah, berarti ibu akan melakukan apa setelah ini? Saya tetap akan menuntut hak saya. Oke. Dan waktu kemarin itu terjadi seperti itu. Ya. Terus belum selesai, sekarang menyasar ke anak ibu. Ya. Apa perasaan Bu Valen? Ini nggak cuman ibu loh yang rumahnya diambil, anak ibu, dan otomatis mengambil rumah cucu ibu. Silakan. Kalau mau berperkara sama saya silakan. Jangan ikutkan anak saya. Gimana kalau saya ngikutkan anaknya, kan gitu? Ya. Ya kan? Kita sama-sama punya anak. Dan sama-sama sudah berumur juga kan kalau menurut saya. Masa suami udah diambil, mau barang mau diambil juga semuanya. Dan itu bukan hasil dari suami saya. Bu, kalau seandainya ibu mau bicara sama Pak Jokowi ini, kalau Ya. saya pikir ya Pak Jokowi atau mungkin Kementerian Kehakiman sendiri, apa Bu yang ingin Anda sampaikan nih ke kamera? Silakan. Saya berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menteri ATR BPN, juga kepada Mahkamah Agung RI untuk segera membenahi aparat-aparat penegak hukum ini agar tidak terjadi kekecewaan di dalam masyarakat akan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang berduit saja. Kasihan para rakyat yang nggak mengerti hukum, nggak punya uang. Saya pun seperti ini. Saya minta kepada Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti ini, juga kepada Pak Menteri ATR BPN maupun Wamen untuk cepat menindak ini. Karena terjadinya konspirasi begitu cepat. Sekarang kan bisa dilihat toh dari putusan-putusan itu mana yang sebagai dasar. Kalau dunia hukum kita seperti ini, mental atau hukumnya ya nggak benar. Jadi semuanya Bu, kalau menurut saya. Dalam-dalam ya. Iya. Dan tadi yang saya juga rasakan, ibu ngapain di sekolah setinggi itu Gitu, nggak ada menjadi gunanya. seorang advokat. Betul. Dan kalau sampai di titik ini ibu merasa sudah misalkan ikut menjalani kewajiban ibu menolong banyak orang, berarti di luar sana sebenarnya lebih banyak orang yang terzolimi juga ya berarti. Banyak sekali. Bahkan beberapa korban sempat hubungi mama ya, ada orang yang membutuhkan informasi karena mereka jadi korban juga. Cuma karena memang saat itu kami juga benar-benar sangat terpukul setelah eksekusi pengosongan. Ya kita belum bisa bantu. Saya nggak mau toh. Kalau saya akan ambil masalah itu kan, saya nggak fokus. Iya betul. Kasihan juga kan yang membutuhkan keadilan. Iya. Saya sendiri fokus di tempat saya juga kan. Karena kalau ibu bisa membereskan ini, otomatis ibu akan tahu kemana akan membereskan yang lainnya. Betul. Karena ya permasalahan mereka saya pikir sih nggak separah yang ibu punya dengan semua aset itu tadi. Dan ibu dengan pengalaman yang sekian banyak tapi tetap bisa diposisikan seperti sekarang.
Baik Bu. Rumah saya sekarang masih ada pelang, telah dieksekusi pengadilan negeri. Dan sertifikat masih ada semua yang sudah dieksekusi. Seharusnya kalau itu dieksekusi secara sah, ini sertifikat seperti di void atau dinyatakan tidak berlaku ya. Karena otomatis Ibu sebenarnya bisa membawa ini ke misalkan lembaga simpan pinjam atau apa untuk dijaminkan, karena ini termasuk surat berharga yang memiliki nilai kan, nilai Dan jaminan. kan harus diminta dari saya. Iya. Coba dibaca pengumuman lelang tanpa sertifikat lelangnya. Berarti kan kalau seperti orang Masa beli orang beli kendaraan, dalam iya, karung? beli kendaraan tanpa ada STNK dan BPKB-nya. Nggak ada tema periksa, nggak ada. Dari pengadilan, dari kantor lelang untuk mengukur, dari pembeli melihat nggak ada. Berarti kalau seandainya Bu, ini lebih jauh lagi. Kalaupun mereka bisa menguasai aset tersebut, Ya. bisa digunakan untuk apa kalau ternyata haknya itu tidak bisa dimiliki secara sah di mata hukum? Sertifikat udah keluar kok Pak. Sertifikat yang berikutnya itu, Iya. yang tadi dijaminkan ke Bank Victoria itu tadi. Iya. Padahal tidak mungkin satu aset memiliki dua sertifikat identik. Ya. Sertifikat itu adalah sertifikat itu adalah seperti DNA Ibu ya. Kan alasannya mereka pembeli lelang. Mereka sertifikat dapat dari kantor lelang. Kan susah kalau gitu. Iya. Kalau saya jadi ketua pengadilan mungkin enak ya. Berarti bisa menguasai. Iya, betul. Kan punya hak input nggak bisa diperiksa. Oh seperti itu. Iya, ada semanya katanya. Oh. Baik Ibu, saya tidak tahu ini akan bisa membantu atau seperti apa, tapi ya semoga ini adalah masuk ke dalam suatu tindakan saya bahwa ada satu hal yang tidak adil di sini. Ya. Saya ingin memberitakan. Terima kasih. Saya tidak akan bisa membantu apa-apa karena Ibu saja yang punya pengalaman seperti itu. Ya Ibu dalam kondisi seperti sekarang ini. Tapi harapan saya dengan ini ditonton, dibagikan, dan juga akhirnya menjadikan pelajaran, harapannya agar orang-orang di luar sana, terutama yang saya yakin nggak semua orang akan memiliki kesempatan untuk sekolah hukum dan akhirnya setinggi Ibu sampai bisa selama itu, bahkan ya 30 tahun lebih Ibu di sini berkiprah itu, tapi masih tetap terjadi seperti ini. Dan rumah itu rumah ibu saya. Rumah yang dilelang itu rumah ibu saya. Berarti kalau boleh saya bilang, Kalau ruko itu ruko saya. iya, berarti ada 4 generasi yang terzolimi ya. Ibu, ibunya Ibu, Iya. Dr. Gladys dan Gina, dan cucu Ibu. Baik, Ibu terima kasih waktunya. Saya nggak bisa membantu lebih banyak lagi selain memberitakan ini. Dan untuk kalian semua yang kebetulan menonton, membagikan atau mengerti atau tidak mengerti pun silahkan menuliskan komentar kalian di bawah ini. Ini adalah bentuk kepedulian kita semua bahwa bagaimana mungkin sesuatu yang bukan haknya ini diambil secara paksa, dan ya ini terjadi kepada seseorang yang memiliki satu profesionalisme dan satu pengetahuan di bidang tersebut, tapi mereka ini tetap tidak berdaya. Semoga ini ya nggak terjadi pada orang-orang yang lain, Ibu. Dan kalaupun terjadi, Bu Valen di sini juga anak-anak juga di sini mengizinkan ya kalau Ibu ini ikut membantu memberikan advice ke orang-orang ini tadi, karena termasuk itu Bu, waktu Ibu bilang mau datang ke sini, saya kan bilang Ibu nggak perlu membayar apa-apa, tapi bayarannya adalah kalau sampai nanti ada orang yang dizolimi juga. Siap. Ibu memberikan advice, Ibu harus bersedia ya. Ya. Baik. Saya suka Mas. Sering kali itu terjadi. Iya. Terima kasih Bu Valen, terima kasih Iya. Dr. Gina. Terima Oke. kasih Mas Jenny. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai ini selesai, memberikan dukungan kepada wanita-wanita hebat ini tadi, dan semoga ya itu tadi, ini hanya terjadi di sini terakhir kalinya dan tidak terjadi kepada siapapun juga yang kira-kira memiliki satu advice
kita nggak pernah tahu ya, mungkin saja ada yang berkiprah lebih lama dibandingkan ibu dan bisa mengetahui ini akan harus dibawa kemana. Silakan menunjukkan di sini, karena ini bukan tentang Bu Valen saja, nggak tentang Dr. Gina, Dr. Gladys, tapi adalah tentang hukum di Indonesia dan bagaimana kita warga Indonesia agar mendapatkan satu perlakuan hukum yang sama di depan mata hukum yang berlaku di negara kita. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih untuk kalian semua, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kesejahteraan. Sampai jumpa.